Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ibu, bapak, saudara, adik-adik, dan anak-anakku semuanya dimanapun berada. Kali ini saya ingin sedikit share terkait dengan menulis. Tema yang saya angkat adalah menulis itu asyik. Saya Eni Winaryati dari Pendidikan Kimia Universitas Muhammadiyah Semarang. Tema ini saya angkat di saat sebagai kenikmatan, sebagai bagian karya indah di saat pandemi Corona ini berlangsung. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya mengawali bahwasanya setiap manusia itu punya hobi. Dikatakan dalam surat Al-Isra ayat yang ke-84, kullu ya'malu ala sakilatihi farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Katakanlah, setiap orang berbuat menurut sakilahnya masing-masing, karena Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Jadi sakilah di sini dimaksudkan adalah hobi, kesenangan. Nah, setiap orang itu menurut sakilahnya dia akan bisa mengembangkan potensinya, mengembangkan hobinya. Dan hakul yakin bahwa setiap manusia itu pasti punya hobi. Nah, kemudian tidak ada yang tidak. Hanya mungkin kita belum menemukan hobi itu. Lalu pertanyaannya adalah, saya kan tidak memiliki hobi untuk menulis misalnya. Saya yakin bahwa dari rutinitas kita melakukan yang semula tidak hobi itu pun juga akan kita tunggu bisa menjadi hobi kalau itu kita lakukan dengan senang hati. Dalam surat Al-Nasroh, surat Al-Insyirah ayat yang ke-5 dan 6 disampaikan di situ, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Jadi inna ma'al usri yusra di sini diulang, usra itu diulang 2 kali. Jadi yang pertama fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi ada suatu pengapitan yang Allah berikan kemudahan itu diberikan disampaikan oleh sampai 2 kali. Diapit jadi 1 kesukaran diapit oleh 2 kelebihan. Artinya bahwa hakul yakin kalau kita itu sungguh-sungguh serius mengerjakan sesuatu yang tidak kita senangi pun itu akan menjadi sebuah kenikmatan. Kemudian satu ilustrasi saya sampaikan di sini, ada 1 gelas. Saudara-saudara semuanya pasti akan melihat gelas ini dimanapun jenengan berada. Coba pasti menarik gelas ini. Mungkin orang itu kan biasa saja, hanya gelas isinya air. Tapi coba kita renungkan, kita temukan, kita tulis kata-kata apa yang ada dalam gambar ini. Kita temukan dan kita boleh, kalian panjenengan semuanya, saudara semuanya boleh bebas menuliskan. Nah, temuan tulisannya itu bisa mungkin yang pertama adalah air, yang kedua jernih, yang ketiga gelas, yang keempat kaca, yang kelima sedotan, yang keenam gelembung, yang ketujuh adalah setengah, yang kedelapan adalah buih, yang kesembilan separuh. Itu ada setengah kalau separuh, ya boleh-boleh saja, bebas. Ada 10 tembus, karena tembus, bening, kemudian transparan, kemudian segar, karena habis minum kan kita segar. Seger kan sama, Bu, boleh-boleh saja. Kemudian yang ke-15 dahaga, yang ke-16 minum, yang ke-17 haus, yang ke-18 nikmat, yang karena habis minum kan nikmat.
Yang ke-19 udara, karena air juga ada udaranya. Yang ke-20 duduk. Yang ke-21 plastik, karena sedotan terbuat dari plastik. 22 pecah, karena gelas itu akan pecah. 23 H2O, pH 7, dan lain-lain. Masih banyak lagi, silakan saudara-saudara semua bisa menuliskan kata-kata dari gambar yang saya sampaikan di atas tadi itu. Oke, kemudian kita ambil satu kata. Kemudian kita kata air. Mari satu kata itu kita kembangkan menjadi suatu alinea seperti ini. Saya yakin semuanya bisa menulis ini. Nah, kita ambil satu air, kata air, coba kita tulis di beberapa kalimat ini. Setiap manusia pasti membutuhkan air. Air digunakan untuk berbagai keperluan. Alhamdulillah, Allah menyediakan air dalam beragam kegunaan. 3/4 Allah menyediakan air untuk kepentingan makhluknya. Bumi ini 3/4 isinya adalah air. Tubuh manusia 75% isinya adalah air. Itulah sebabnya manusia tidak dapat hidup tanpa air. Manusia bisa bertahan hidup tanpa makan, namun manusia akan mati bila tidak minum air. Molekul air adalah H2O. Molekul air ini ditemukan oleh Lavoisier. Air terbentuk dari 1 atom oksigen dan 2 atom hidrogen. Ikatan yang terjadi dalam molekul air adalah ikatan kovalen polar. Ikatan yang terjadi antar molekul air adalah ikatan hidrogen. Ikatan dalam molekul air menjadikan air dapat melarutkan. Air dapat mengalir karena adanya ikatan hidrogen. Jadi setiap kata ini ada airnya semua. Air tersedia dalam berbagai bentuk dan warna. Hal ini terjadi karena air dapat melarutkan. Air ketika banjir warnanya keruh dan kotor. Air laut berasa asin. Meski demikian, air dapat diolah lebih jauh lanjut lagi. Air laut bisa diolah sehingga dapat diminum. Air hujan melalui proses pengolahan lanjut juga dapat diminum. Seorang ahli dari Jepang namanya Profesor Dr. Masaru Emoto menyampaikan bahwa air itu hidup. Ketika air itu dicoba dibacakan doa Islam, kristal bersegi 5 dengan 6 cabang daun muncul berkilauan. Ada 2000 lebih kristal air terbentuk. Hal ini memperkuat hadis Rasulullah, kalau minum harus duduk dan diawali dengan doa, maka air akan bentuk kristal yang indah dan selanjutnya akan memberikan kemanfaatan yang banyak. Dan seterusnya dan seterusnya. Semua kalimat di sini pasti ada kata-kata airnya. Saya yakin ketika kata-kata air masing-masing orang tentu akan berbeda. Tergantung passionnya di situ dan tergantung kebiasaan yang selama ini dilakukannya. Nah, sekarang adalah kita menulis kreatif atau fiksi. Tidak banyak aturan kalau menulis fiksi itu. Membiarkan imajinasi berjalan liar. Dari omong kosong hingga fantasi yang lebay, mengungkap pikiran, perasaan maupun emosi dengan cara yang unik, imajinatif, bahkan puitis. Cerpen, novel, puisi maupun penulisan non-fiksi seperti biografi itu pun bisa kita lakukan. Menulis di tengah malam nan sepi, saat yang lain terlelap dalam mimpi-mimpi, kita bisa melakukannya. Bahkan dalam keheningan itu kita bisa menuliskan sangat banyak. Dan harus kontinu. Jadi ini semuanya menjadi komitmen kita ketika menulis kreatif yang fiksi. Bahkan seorang teman ketika menulis sebuah novel, dia pun juga melakukan suatu research. Dia research di mana? Dia karena pelaksanaan kegiatan novelnya itu ada di luar negeri dan dia belum pernah ke luar negeri. Namun dengan berbagai kemajuan teknologi kita bisa mendapatkan berbagai informasi itu. Berikut ini suatu contoh. Saya tahun 2004 menulis puisi pertama kali. Saya berjudul Perjalanan. Dan tahun 2000 ini masih tahun 2005 dan 2006 saya menulis puisi dengan saya tulis manakala tangan menengadah, yang kedua adalah dua perempuan.
Kemudian tahun 2007 dan 2008 dan 2009 saya nulis puisi Merajut Mimpi di 2008, memori yang tercecer di antara gedung-gedung PPS. Ini saat saya kuliah S2, nulis puisi buku yang kelima. Kemudian karya yang keenam ada dan ketujuh. Keenam adalah 45 puisi untuk Aisyah. Karena saat itu pas usia saya 45 tahun. Dan tanpa kata ada rasa itu saya tulis tahun 2010. Kemudian berikutnya tahun 2011 dan 2012 ada dua puisi saya yang ke-8 dan ke-9. Tulisan bukunya itu saya beri judul Percikan, Goresan dan Tulisan. Yang ke-9 adalah Menggapai Mimpi. Saat ini saya kuliah S3 di Jogja. Kemudian Lambaian Kenang, ini saya ketika mau menjelang lulus S3 di UNY, saya nulis puisi ini. Lambaian kenang, benamkan asa, terbangkan cita. Kemudian tahun 2000, puisi yang ke-11, saya tulis tahun 2016, saat anak saya itu mau menikah. Cindera matanya adalah buku karya saya. Saya beri judul Kado untuk Anakku. Kemudian karena anak saya yang kedua menikah tahun 2019, maka saya tuliskan puisi karya yang ke-12, juga judulnya sama, Kado untuk Anakku. Saya beri kata-kata 02, huruf 02. Kemudian ini adalah bukunya. Kemudian berikutnya adalah buku populer. Menuliskan apa saja yang sedang tren dan menarik, apakah itu karakter abad 21 atau corona, atau tentang corona, atau tentang pembelajaran daring. Nah, silakan. Itu hal-hal yang menarik yang mungkin bisa kita angkat sebagai kita menulis buku populer. Berikutnya adalah karya ilmiah. Tahun 2013 saya memang tidak membuat 13 akhir itu membuat buku, 2014 dan 2015 saya membuat buku ilmiah, yakni evaluasi supervisi pembelajaran, dilengkapi instrumen supervisi pembelajaran, saya terbitkan di Graha Ilmu, dan buku ajar pendidikan karakter bagi mahasiswa di tahun 2015. Kemudian 2017, 16 sudah menulis puisi tadi. 2017 saya menulis buku model pembelajaran wisata lokal, implementasi pembelajaran abad 21. Karena ini adalah karya hasil dari hibah-hibah penelitian yang saya lakukan. Kemudian tahun 2018 menulis buku ajar entrepreneurship kimia berbasis lingkungan sebagai bagian dari hasil hibah pengabdian masyarakat. Kemudian tahun 2019 action research dalam pendidikan antara teori dan praktek. Buku ini tahun 2019 Circular Model of R&D, itu adalah terkait dengan metode pengembangan untuk pendidikan. Sekarang adalah Bapak Ibu Saudara semuanya, ada tugas yang perlu saudara semuanya kerjakan. Coba cermati gambar ini. Setelah saudara cermati, coba tuliskan kata-kata kunci yang saudara temukan dari situ. Nah, kemudian dari temuan kata kunci itu kemudian bulatlah dalam suatu kalimat. Atau kalau tidak ini pun silakan Anda kerjakan yang lain. Jadi ini adalah menulis itu asik. Untuk yang saya tuliskan yang pertama, nanti ada kelanjutannya. Setelah saudara semua menuliskan yang saya seperti contoh di atas, silakan berkreasi apakah dalam bentuk fiksi, cerita, cerpen, silakan, atau dalam bentuk tulisan yang mau diberitakan atau apa, silakan. Coba silakan cermati, kemudian tuliskan kata kuncinya, kemudian kembangkan dari kata kunci itu menjadi beberapa kalimat-kalimat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menginspirasi saudara semuanya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.